Wanita ini berhasil menangkap beberapa ikan kecil setelah berusaha keras, tetapi alih-alih memakannya, ia justru menghancurkan ikan-ikan itu dan melemparkannya langsung ke laut. Bau darah menyebar kemana-mana. Lisa berdiri di tepi laut sambil memegang tombak kayu yang tajam, seolah sedang menunggu sesuatu. Beberapa saat kemudian seekor hiu muncul tepat di kakinya. Lisa melihat kesempatannya dan langsung menusuk hiu itu dengan tombaknya. Semua orang mengira Lisa akhirnya mendapatkan makanan besar, namun alih-alih memakannya, ia justru menggantung hiu itu tinggi-tinggi di atas tanah, lalu menggali lubang di pasir untuk bersembunyi di dalamnya. Matanya tetap tertuju pada hiu itu. Lisa lapar, tetapi lebih dari itu ia ketakutan, karena ada sesuatu yang lain di pulau itu. Sesuatu yang sangat berbahaya. Lisa berniat menggunakan hiu itu sebagai umpan untuk mengujinya, tetapi tanpa sengaja ia tertidur. Ketika terbangun, hiu itu sudah hilang. Itu berarti bahaya itu nyata. Keesokan harinya, ia menguburkan jasad teman-temannya. Lalu ia mencoba membuat rakit kecil dari sisa-sisa peralatan yang ada. Namun menyeberangi laut hanya dengan jaket pelampung dan koper bukanlah hal mudah. Tidak ada keseimbangan, tidak ada harapan untuk terapung. Lisa terpaksa membatalkan rencananya. Menjelang sore, Lisa harus fokus untuk bertahan hidup. Ia menemukan batang pohon berlubang dan merangkak masuk ke dalamnya. Namun tengah malam tiba-tiba terdengar suara-suara aneh di sekitar. Lalu batang pohon itu mulai bergetar hebat. Lisa diam tak bergerak sama sekali. Ia tahu, jika ia bergerak sedikit saja mungkin ia tidak akan selamat. Ia menghabiskan seluruh malam dalam ketegangan seperti itu. Namun saat pagi tiba, tempat persembunyiannya hancur. Ia butuh tempat baru dan senjata baru. Saat itulah ia melihat sesuatu mengapung di laut. Tubuh salah satu temannya, orang yang sebelumnya sudah ia kuburkan. Namun setengah bagian bawah tubuh itu hilang, tercabik oleh gigitan. Lisa sadar, ini ulah makhluk yang sama. Ia menggunakan trik yang sama, menggantung tubuh itu tinggi-tinggi di atas tanah dan bersembunyi di dalam pasir. Ketika malam tiba, makhluk itu kembali dan melahap sisa tubuh tersebut. Kini Lisa mengerti dua hal. Pertama, makhluk itu hanya keluar pada malam hari. Kedua, makhluk itu hidup di laut dan tidak bisa memanjat pohon. Maka Lisa menyusun rencana. Setiap sore sebelum matahari terbenam, ia akan membangun tenda tinggi di atas tanah. Setelah tenda selesai, akhirnya ia merasa sedikit lega. Namun ada satu hal yang tidak ia pikirkan. Makhluk itu tidak hanya cepat di air, tetapi juga memiliki penciuman yang luar biasa tajam. Dan malam itu, makhluk itu mengamuk, bergerak langsung menuju Lisa.